والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وملاذنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله تعالى كما قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini kita masih diberikan nikmat olehnya dengan berbagai macam kenikmatan yang kita terima dalam kehidupan ini. Meskipun segudang kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok manusia dengan tulus mengajari kita meskipun kita senantiasa mengkhianati ajarannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, kami tidak lupa mengajak kita semua agar senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita tanpa kita minta, telah menyempurnakan kepada kita banyak nikmat meskipun kita memiliki banyak maksiat. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari malam kita telah mengumandangkan takbir menyambut kedatangan Idul Fitri. Bahkan beberapa hari sebelumnya, tidak sedikit dari kita yang tinggal di perantauan telah menempuh perjalanan puluhan bahkan ratusan ataupun ribuan kilometer untuk dapat merayakan Idul Fitri di tanah kelahiran tercinta. Kita rela mengorbankan waktu, tenaga dan harta, bahkan nyawa sekalipun untuk bisa hadir ke kampung halaman tercinta, bertemu dengan ayah dan ibu, seluruh keluarga, mengunjungi sanak saudara, dan menziarah mereka yang telah tiada ke pemakaman. Semua rintangan dilalui dengan senang hati dan tekad yang bulat. Dan memang begitulah semestinya jiwa dari seorang perantau. Yang hidup jauh di negeri orang akan terasa sangat bahagia, bercampur haru ketika kita akan mudik bertemu keluarga. Saudaraku, sadarkah kita bahwa kampung halaman kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat? Bahwa keberadaan kita di dunia ini hanya sebatas merantau. Kita tidak lain melainkan hanya orang asing di dunia ini. Dan suatu saat kita akan mudik ke akhirat. Hal ini dengan jelas dan gamblang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil.
Rawahul Bukhari. Jadilah di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing atau musafir yang sedang melewati jalan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa implikasinya ketika seorang dapat menanamkan prinsip sebagai seorang asing atau orang yang musafir dalam kehidupannya? Saudaraku, orang yang musafir tidak akan membuang-buang waktu dalam perjalanannya. Barangkali dia akan berhenti beberapa waktu, namun hanya sebatas istirahat. Orang yang musafir tidak akan terlena dengan keindahan sepanjang perjalanan, yang kemudian membuat dia berhenti berjalan dan lupa tujuan sebenarnya. Bisa saja dia memandang sana sini, memperhatikan indahnya perjalanan, namun hatinya akan tetap terpaut terhadap tujuan. Orang yang musafir tidak punya waktu untuk mencari masalah dengan orang lain, berupa duduk santai menggunjing orang, memfitnah, mencaci maki, menipu dan lain sebagainya. Karena dia sadar bahwa perjalanan yang harus ditempuh masih sangat panjang, sedangkan waktu begitu singkat. Orang yang musafir akan lebih fokus kepada perjalanannya, mempersiapkan bekal sebaik mungkin, memperhatikan rute jalan yang akan dilewati, mengikuti rambu-rambu yang ada agar tidak celaka, agar tidak tersesat, agar tidak terjebak macet, atau ketika macet memiliki persiapan yang cukup dan mengantisipasi halangan-halangan lainnya. Maka demikianlah seharusnya setiap orang dari kita fokus kepada perjalanan menuju akhirat, di mana kita akan bertemu bukan hanya sekedar dengan orang tua dan keluarga kita saja, tetapi dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk perjalanan ini? Apakah kita sudah mempelajari rute perjalanannya? Apakah kita sudah mempelajari? Apakah kita sudah paham rambu-rambunya? Apakah kita memiliki persiapan yang matang untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan kita hadapi di tengah jalan? Ataukah kita masih lalai dari tujuan perjalanan kita? Lebih banyak buang-buang waktu untuk menggibah, menggunjing, memfitnah dan menipu orang lain. Apakah kita sudah lupa ke kampung halaman kita yang asli karena terlena dengan keindahan pemandangan yang ada, sehingga segala daya dan upaya harus dikerahkan untuk mendapat keindahan-keindahan tersebut? Silahkan tanyakan kepada diri masing-masing, sejauh mana kita memposisikan ucapan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan ini. Seperti apa sosok Nabi Muhammad SAW dalam hidupmu? Apakah pinjaman riba di bank lebih penting dari beliau? Apakah menghabiskan waktu dan uang untuk bermain slot lebih utama dari beliau? Apakah mengatur strategi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari proyek pemerintah lebih penting dari beliau? Apakah gengsi, gaya hidup lebih penting dari beliau? Kalau iya, iman dan Islam yang kita miliki berada dalam masalah besar yang harus segera diperbaiki sebelum akhirnya dia akan ambruk. Seharusnya dengan lewatnya momen Ramadan, setiap kita telah dicetak menjadi pribadi yang bertakwa, yang mana oleh Imam Ghazali menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan pribadi yang bertakwa ini ada 5 anggota tubuh yang harus dipastikan dalam kondisi terjaga dan baik-baik saja. Yang pertama mata, kedua telinga, yang ketiga lisan, dan yang keempat hati, serta yang kelima perut. Mata dan telinga merupakan jalur untuk menginput data-data dan informasi yang diterima dari luar. Selanjutnya akan diproses oleh otak. Jika dalam penginputan data terdapat kesalahan, maka otak pun sebagai prosesornya akan memproses informasi yang salah dan berujung pada output berupa ucapan, perilaku,
sikap yang salah bahkan berakibat fatal dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu, kita dituntut agar lebih hati-hati memilih informasi yang dilihat dan juga didengarkan. Terlebih-lebih di zaman yang serba instan ini, yang mana informasi itu tersedia dalam berbagai macam aplikasi dan sumber-sumber di media sosial. Pandangan dan pendengaran yang sembarangan dapat memupuk subur hawa nafsu, memupuk gengsi, gaya hidup yang tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi. Tidak sedikit orang yang terkatung-katung tunggang langgang dikejar petugas bank karena terlilit hutang riba. Akibat memperturutkan hawa nafsu agar tampil gaya dan kelihatan keren. Semua berawal dari pandangan di medsos dan pendengaran terhadap tawaran-tawaran. Tidak sedikit rumah tangga yang hancur gara-gara pandangan dan pendengaran. Tidak sedikit orang yang korban judi slot akibat banyaknya iklan yang terus-menerus muncul dilihat-lihat serta didengarkan dari medsos. Tantangan zaman semakin berat, namun pengetahuan keagamaan tidak bertambah dan tidak tumbuh. Keimanan semakin lemah, kemauan untuk berubah semakin surut. Akhirnya jadilah kita generasi yang lemah dalam segala hal. Kaum rebahan lebih banyak membuang-buang waktu daripada produktif. Padahal dari jauh hari 1400 tahun yang silam, Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita agar tidak menjadi generasi yang lemah dan tidak meninggalkan generasi yang lemah pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa." Hendaklah mereka khawatir kalau meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Kemudian mata dan telinga yang tidak terjaga akan berdampak pada lisan. Kata-kata yang keluar tidak terukur dan tersaring, akhirnya sering menyakiti orang lain. Padahal segudang ibadah yang kita lakukan dapat sia-sia karena lidah tajam yang kita miliki. Sebagaimana disebutkan kisah seorang perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumul nahar wa taf'al wa tasaddaq wa ghayra annaha tu'dhir jiranaha bilisaniha." Qala la khaira fiha, hiya min ahli an-nar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seorang perempuan fulanah sangat rajin salat malam, puasa di siang hari, memperbanyak kebaikan dan juga banyak bersedekah. Hanya saja dia menyakiti jirannya, tetangganya dengan lisannya." Nabi berkata, dia tidak ada kebaikannya, tidak ada gunanya sama sekali. Dia adalah penduduk neraka. Lalu hati merupakan kunci dari baik buruknya semua anggota tubuh kita. Yang mana oleh Rasulullah SAW mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalbu." Ingatlah di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, yang apabila daging ini baik, maka seluruh jasad akan baik. Apabila segumpal daging ini rusak, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Ingatlah, dia adalah hati. Terakhir, menjaga perut. Yang tidak semua orang punya keimanan yang kuat untuk menyeleksi apa yang masuk ke dalam perutnya. Padahal dampaknya sangat besar terhadap perilaku dan ketaatan, bahkan terhadap terkabulnya doa. Rasulullah pernah menyebutkan, seorang lelaki yutilus safar ash'asa akbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghutiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Wa Muslim. Seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan kusut kemusut dan berdebu, dia memanjangkan, menengadahkan tangannya ke langit
mengatakan ya Tuhanku, meminta segala macam permintaan, sedangkan makanannya yang haram, minumannya yang haram, pakaiannya yang haram, sejak kecil dikasih asupan yang haram. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis lain yang lebih tegas, beliau mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru auladih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Neraka akan menjadi jodohnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin jamaah Jumat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap kita memperhatikan penghasilan yang kita dapatkan, sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita. Jangan sampai apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita ternyata membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita ingin tahu sejauh mana keberhasilan kita setelah melalui bulan suci Ramadan untuk menjadi pribadi yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat, maka perhatikanlah sejauh mana kita dapat menjaga mata, telinga, lisan, hati dan perut kita. Itulah kadar ketakwaan yang berhasil kita raih dari puasa Ramadan yang lalu. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.